Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 34. Selamat malam teman semua. Terima kasih masih setia mendengarkan. Sambil menemani istirahat teman semua, Mimin akan melanjutkan kembali kelanjutan kisah ini. Selamat mendengarkan. Mami Safa sampai pingsan saat diberi kabar oleh pihak rumah sakit jika Bian mengalami kecelakaan. Papa Rafael dan juga Fikro ke rumah sakit, sedangkan Viren diminta untuk menemani Mami Safa sampai sadar nanti. Mereka jelas tidak menyangka sampai ada kejadian ini. Bayangan Papa Rafael kembali pada masa lalu saat Bian mengalami kecelakaan karena balapan. Tapi sekarang beda lagi. Bian mengalami kecelakaan karena patah hati. Sampai di rumah sakit, Bian sudah selesai ditangani dan kini berada di ruang rawat. Bagaimana keadaan anak saya? Tidak ada luka dalam, tapi pelipisnya robek lumayan panjang. Dan juga kaki sebelah kirinya patah. Selebihnya hanya lecet saja. Papa Rafael menghembuskan napas berat. Masih beruntung, kondisi Bian tidak separah dulu saat ia mengalami kecelakaan. Tapi tetap saja membuat semua orang khawatir. Apalagi Mami Safa, saking khawatirnya sampai jatuh pingsan. Dari seseorang yang menolong menjelaskan jika Bian mengalami kecelakaan tunggal, namun penyebab pastinya tidak diketahui. Bahkan kejadian ini sampai ditangani polisi untuk dicari tahu penyebabnya apa. Jelas penyebabnya hanya karena patah hati. Entah bagaimana pendapat Hanin saat tahu seperti apa kondisi Bian saat ini. Apakah gadis itu masih memiliki kepedulian pada Bian atau malah sebaliknya? Wanita itu akan mudah jatuh hati, apalagi jika diperlakukan dengan lembut dan penuh perhatian. Jadi tidak heran jika Hanin benar-benar melupakan Bian dan memilih Barah. Tapi satu hal yang harus diingat, jika Hanin masih istri sah Bian, meski hanya secara agama, karena surat-surat pernikahan mereka bahkan tidak diurus, karena niatnya hanya pura-pura. Namun nyatanya kepura-puraan itu malah membawa derita. 1 minggu setelah Bian kecelakaan, kondisi kakinya jelas masih jauh dari kata pulih. Butuh waktu beberapa bulan untuk benar-benar pulih. Sekarang ia tinggal di rumah orang tuanya karena jika di apartemen, seorang diri sudah pasti tidak ada yang mengurus. Ini namanya patah hati akut, celetuk Fikra. Hus, abangnya lagi sedih bukannya dihibur, tegur Papa Rafael. Udah gede kali Pak, bisa cari hiburan sendiri. Dia juga sedih karena ulah sendiri, ujarnya lalu melenggang pergi tanpa merasa bersalah. Fikra sengaja untuk memancing Bian bicara. Bian yang biasanya selalu membalas malah diam 1000 bahasa. Semua orang tahu jika Bian seperti ini karena Hanin. Baik Mami Safa ataupun Papa Rafael tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang semua keputusan yang diambil oleh Hanin itu haknya. Sudah merasa tidak nyaman dan tersiksa bersama Bian. Wajar jika ia pergi. Untuk mencari keberadaan Hanin bahkan sudah tidak jadi prioritas Bian. Ia merasa sudah putus asa. Merasa tidak mungkin lagi karena berpikir jika Hanin sudah bahagia bersama dengan Bara di sana. Papa Rafael meninggalkan Bian sendiri dan menghampiri Mami Safa di dapur yang sedang membuatkan jus untuk Bian. Kamu gak bisa hubungi Hanin? Aku rasanya kasihan banget lihat Bian kayak gini. Mami Safa menghela napas berat. Kalau bisa, dari kemarin-kemarin juga aku udah telepon mas. Orang tuanya juga gak ada lagi. Oh iya, aku kan mau nanyain soal itu, tapi lupa terus. Emang mereka kemana mas? Papa Rafael menggelengkan kepalanya. Enggak tahu, tapi kunci rumah yang ditempati mereka balikin.
Mata Mami Safa membulat sempurna. Apa? Dibalikin? Iya, bukan cuma Hanin yang hilang tanpa jejak, tapi orang tuanya juga sama. Mereka sebenarnya bukan menyayangkan uang yang sudah dikeluarkan oleh Bian, namun karena hubungan Bian dan Hanin yang tidak jelas. Padahal bagaimanapun, Bian masih suami Hanin, dan gadis itu pun tidak bisa menikah dengan lelaki manapun selama belum bercerai dengan Bian. Meski tidak ada nafkah yang didapatkan oleh Hanin, tetap saja mereka pasangan sah, karena tidak memberikan nafkah bertahun-tahun bukan alasan batalnya pernikahan. Mungkin ini memang yang terbaik, Mas. Sekarang kita fokus sama kesembuhan Bian aja. Kalau kita juga ikut sedih, gimana dia nanti coba? Bian pasti makin terpuruk. Iya, kamu benar. Untuk pertama kali dalam hidup, Bian merasakan patah hati yang sesungguhnya. Anak ingusan yang selalu dimarahi itu sukses memporak-porandakan hati seorang Abian Sander Raharja yang terkenal tengil. Cinta memang buta. Yang seperti ini buktinya. Tidak ingat Hanin adalah gadis yang selalu membuatnya kesal. Dan akhirnya ia jatuh cinta juga pada gadis itu. Meski tidak diakui secara lisan, namun hatinya mengakui. Bagi orang lain, waktu mungkin cepat berlalu, namun bagi Bian sangat lambat dan menyiksa. Sekarang ia sudah benar-benar sehat dan kembali bekerja. Meski tidak pernah lagi ada terlihat senyum tersungging di bibirnya. Bahkan senyum usilnya pun tak pernah terlihat lagi. Ia bukan lagi Bian yang dulu. Bian saat ini menjadi sosok yang pendiam dan dingin. Ia bahkan bicara seperlunya untuk menghapus kenangannya bersama Hanin. Bian sampai membeli apartemen baru meski diminta tinggal bersama dengan orang tuanya. Ia malah menolak dan mengatakan ingin tinggal sendiri. Lelaki itu mendongak saat pintu ruangannya dibuka tanpa diketuk. Ia mencebik saat melihat Angga, temannya yang sudah tidak lama muncul kini ada di hadapannya. "Cepet tua lu, kerja terus," celetuk Angga lalu menjatuhkan tubuhnya di kursi hadapan Bian. "Ada apa?" tanya Bian tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas-berkas yang sedang dipelajarinya. "Ada baiknya juga Hanin pergi." Bian menyibukkan diri dengan pekerjaannya, bahkan ia sudah bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada sekretaris. Bahkan di akhir pekan pun dia habiskan dengan pekerjaan. Tidak ada keinginan untuk liburan. "Serius amat lu, mau balapan gak besok malam?" "Di mana? Siapa lawan gue?" Bian sudah tidak memperdulikan lagi peringatan maminya untuk tidak balapan lagi. Bahayanya orang seperti Bian terluka adalah ini, tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Di tempat biasa, ini lawan lo bukan kaleng-kaleng bro, Chris yang masih nyimpen dendam ke lu. Karena dari dulu lo gak bisa dikalahin sama dia, papar Anggaan disusul dengan tawa. "Dia udah banyak latihan dan nunggu banget momen ini. Gue kira lo beneran gak mau turun lagi." "Gue lagi gabut aja." Bian tidak kapok dengan 2 kali kecelakaan yang dialami. Bahkan saat ini baru saja pulih dan ingin turun untuk balapan lagi. "Si Angel gimana?" Pandangan Bian kini teralih pada Angga dengan sebelah alis terangkat. "Gimana apa maksud lu?" Angga memutar bola matanya malas. "Masa lo gak ngerti sih?" "Elah, gini nih kelamaan jomblo, ngenes kan lu?" "Apa sih? Ngomong yang jelas." "Deketi Angel, minggu depan dia balik ke US." "Gila, dia makin cakep, makin bohai." Angga berucap sambil menggerangkan tangannya seperti membentuk lekukan tubuh. "Enggak minat gue." Angga terperangah. "Udah gak normal lu." Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bian udah berubah jadi cool. Semoga ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.